Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat datang di kelas matematika yang seru ini. Hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Wah, pasti seru sekali ya. Anak-anak, siapkan buku catatan dan pensil kalian ya. Mari kita mulai petualangan pecahan kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dan ikuti videonya sampai selesai ya. Sebelum membandingkan antar pecahan dengan penyebut yang sama, kita harus memahami simbol membandingkan pecahan yang terdiri dari 3 simbol, yaitu simbol pertama adalah simbol lebih kecil, kedua ada simbol lebih besar, dan yang ketiga ada simbol sama dengan. Ketiga simbol ini merupakan simbol perbandingan. Jadi, anak-anak harus paham dengan ketiga simbol tersebut. Contoh membandingkan antar pecahan dengan penyebut sama menggunakan simbol tersebut. Kita lihat contoh yang pertama adalah pecahan dari 2/4 dan 3/4, di mana 2/4 ini lebih kecil dari 3/4. Jika kita lihat 2/4 dan 3/4 ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 4, maka kita lihat pembilangnya. Jika pecahan yang memiliki pembilang yang lebih besar angkanya, maka pecahan tersebut memiliki nilai yang besar. Kita lihat pada pecahan 2/4 dan 3/4, manakah pembilang yang paling besar, yaitu 3/4. Maka pecahan 2/4 lebih kecil dari 3/4. Kemudian kita lanjut ke contoh nomor 2, yaitu 4/6 dan 1/6, di mana pecahan 4/6 ini lebih besar dari pecahan 1/6. Kemudian contoh yang ketiga adalah 3/5 sama dengan 3/5. Dari contoh membandingkan antar pecahan dengan penyebut sama menggunakan simbol perbandingan tadi, mari kita melanjutkan kepada materi membandingkan antar pecahan dengan penyebut yang sama. Menurut anak-anak, manakah pecahan yang lebih besar antar pecahan 3/4 dengan 1/4? Nah, di sini kita bisa menggunakan dengan dua cara. Cara pertama menggunakan gambar. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah pertama yaitu buatlah dua gambar lingkaran yang sama besar. Dua gambar ini, satu untuk pecahan 3/4 dan satu lagi untuk pecahan 1/4. Nah, kemudian masing-masing gambar lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Karena pecahan 3/4 dan 1/4 memiliki penyebut yang sama, yaitu 4, maka gambar masing-masing lingkaran dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian langkah kedua, arsirlah gambar lingkaran tersebut sesuai dengan pecahan tadi, yaitu pecahan 3/4 dan 1/4. Nah, coba anak-anak lihat gambar pertama untuk pecahan 3/4. Berapakah bagian yang kita arsir dari pecahan 3/4 ini? Yaitu 3 bagian. Maka kita arsir 3 bagian dari 4 bagian lingkaran yang dibagi sama rata. Kemudian kita lihat pada gambar kedua untuk pecahan 1/4. Maka kita arsir cuma 1 dari 4 bagian lingkaran yang dibagi sama rata. Kemudian langkah ketiga yaitu kita lihat gambar yang sudah kita arsir tadi, antara gambar pecahan 3/4 dan gambar pecahan 1/4. Nah, dari gambar yang kita arsir tadi, manakah gambar yang paling banyak kita arsir? Yaitu gambar dari pecahan 3/4. Maka pecahan 3/4 ini lebih besar dari 1/4 karena gambar pecahan yang paling banyak diarsir adalah pecahan yang memiliki nilai yang paling besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan yang lebih besar antar pecahan 3/4 dengan 1/4 adalah 3/4 lebih besar dari 1/4. Cara kedua menggunakan garis bilangan. Bagaimana jika menggunakan garis bilangan? Jadi anak-anak, langkah-langkah yang dapat kita ambil, yang pertama yaitu buatlah 2 garis bilangan.
Satu untuk pecahan 3/4 dan satu lagi untuk pecahan 1/4. Nah, jika penyebutnya tadi 4, maka kita buatkan garis bilangan menjadi 4 bagian yang sama dari angka 0, yaitu dari 0, kemudian 1/4, kemudian 2/4, 3/4, dan 4/4. Nah, masing-masing pecahan ini harus memiliki jarak yang sama. Kemudian bagaimana langkah keduanya, yaitu kita tandai dengan menunjukkan letak atau posisi antar pecahan tersebut menggunakan garis bilangan yang digaris mulai dari angka 0. Nah, jika pecahannya tadi 3/4, maka kita buat garis bilangan dari angka 0 sampai pecahan 3/4. Begitu juga dengan pecahan 1/4, kita garis dari angka 0 sampai pecahan 1/4. Kemudian bagaimana kita menentukan pecahan yang memiliki nilai paling besar? Itu perlu kita ingat bahwa pecahan sebelah kanan itu lebih luas atau besar nilainya dibandingkan dengan pecahan sebelah kiri. Maka kita lihat dari garis bilangan yang telah kita buat tadi antara pecahan 3/4 dengan 1/4, maka pecahan 3/4 ini lebih besar dari 1/4. Kita lanjut ke soal nomor 2, di mana soalnya bandingkanlah mana yang paling kecil antar pecahan dengan penyebut sama dari 3/5 dan 2/5. Nah, cara pertama itu menggunakan gambar. Nah, di mana di sini sudah disajikan dua gambar yang masing-masingnya sudah dibagi menjadi 5 bagian, karena pecahan dari 3/5 dan 2/5 ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 5, maka gambar tersebut dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Kemudian kita lanjut dengan mengarsir sesuai dengan pecahannya, yaitu 3/5 dengan 2/5. Setelah itu kita lihat pada gambar pertama untuk pecahan 3/5. Nah, berapa gambar yang dapat kita arsir dari pecahan 3/5 ini, yaitu 3 bagian yang kita arsir dari 5 bagian yang ada. Kemudian lanjut kepada gambar pecahan untuk pecahan 2/5, maka yang diarsir cuma 2 bagian dari 5 bagian yang ada. Nah, dari gambar pecahan yang telah kita arsir tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan yang paling kecil antar pecahan dengan penyebut sama dari 3/5 dan 2/5 adalah 2/5 kecil dari 3/5. Cara kedua menggunakan garis bilangan. Nah, kita buat 2 garis bilangan untuk pecahan 3/5 dan pecahan 2/5. Nah, jika penyebutnya adalah 5 tadi, maka buatlah garis bilangan menjadi 5 bagian yang sama dimulai dari angka 0, kemudian 1/5, 2/5, 3/5, dan 4/5, kemudian 5/5. Ingat bahwa jarak antar pecahan itu harus sama. Kemudian bagaimana langkah keduanya, yaitu tandai dengan menunjukkan letak atau posisi antar pecahan tersebut menggunakan garis bilangan yang digaris mulai dari angka 0. Nah, jika pecahannya tadi 3/5, maka kita buat garis bilangan dari 0 sampai pecahan 3/5. Kemudian begitu juga dengan pecahan 2/5, maka kita buat garis dari angka 0 sampai pecahan 2/5. Ingat bahwa pecahan sebelah kanan itu lebih luas atau lebih besar nilainya dibandingkan dengan pecahan sebelah kiri. Maka dari garis bilangan yang telah kita buat tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan 2/5 lebih kecil dibandingkan dengan pecahan 3/5. Nah, kita lanjut soal nomor 3, di mana bandingkanlah mana yang paling besar antar pecahan dengan penyebut sama dari pecahan 2/6, kemudian 1/6, dan pecahan 5/6. Nah, yang pertama kita menggunakan gambar. Nah, gambar yang digunakan yaitu gambar prisma. Kita buat 3 gambar prisma. Nah, 3 gambar prisma ini kita bagi menjadi 6 bagian, karena dari pecahan 2/6, 1/6, dan 5/6 memiliki penyebut yang sama, yaitu
6. Nah, kita bagi gambar prisma ini menjadi 6 bagian yang sama besar. Kemudian kita lanjut dengan mengarsir masing-masing gambar. Nah, gambar pertama untuk pecahan 2/6, maka yang diarsir adalah 2 bagian dari 6 bagian yang dibagi sama besar. Kemudian kita lanjut kepada gambar pecahan 1/6, di mana kita mengarsir 1 bagian dari 6 bagian yang dibagi sama besar. Kemudian gambar yang terakhir yaitu pecahan 5/6, di mana kita mengarsir 5 bagian dari 6 bagian yang dibagi sama besar. Nah, dari gambar yang telah kita arsir tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan dari 5/6 ini lebih besar dari 2/6 dan 2/6 ini lebih besar dari 1/6. Kita lanjut ke cara kedua, yaitu menggunakan garis bilangan, di mana kita buat 3 garis bilangan untuk pecahan 2/6, 1/6, dan pecahan 5/6. Dari 3 garis bilangan ini, jika penyebutnya tadi 6, maka kita buat garis bilangan menjadi 6 bagian yang sama, dimulai dari angka 0, kemudian 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, yaitu dengan menunjukkan letak atau posisi antar pecahan tersebut menggunakan garis bilangan yang digaris mulai dari angka 0. Jika pecahannya tadi 2/6, maka kita garis dari angka 0 sampai pecahan 2/6. Begitu juga dengan 1/6 dan 5/6. Maka dapat kita simpulkan dari garis bilangan yang kita buat tadi bahwa pecahan 5/6 lebih besar dari 2/6 dan 2/6 ini lebih besar dari 1/6. Nah, dari contoh-contoh soal yang telah Ibu berikan tadi, nah di sini juga ada soal cerita, di mana soal cerita ini membandingkan antar pecahan dengan penyebut sama menggunakan gambar dan garis bilangan. Anak-anak Ibu dapat memecahkan masalah yang ada di dalam soal tersebut. Nah, soal pertama yaitu cermatilah uraian berikut ini. Andi dan Budi mengikuti lomba memakan kerupuk di sekolah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Peserta didik yang paling banyak memakan kerupuk, maka dialah pemenangnya. Andi memakan kerupuk sebanyak 7 dari 10 kerupuk, sedangkan Budi memakan kerupuk sebanyak 9 dari 10 kerupuk. Siapakah pemenang dari lomba juara kerupuk tersebut? Maka dapat kita jawab dengan diketahui bahwa Andi memakan kerupuk sebanyak 7 dari 10 kerupuk, sedangkan Budi memakan kerupuk sebanyak 9 dari 10 kerupuk. Yang ditanya, siapa yang paling banyak memakan kerupuk? Cara pertama itu kita menggunakan gambar. Nah, di sini kita dapat membuat 2 gambar lingkaran. Satu untuk Budi dan satu untuk Andi, di mana setelah kita membuat lingkaran ini, kita bagi lingkaran ini menjadi berapa bagian? Yaitu 10 bagian, karena Andi dan Budi sama-sama memiliki 10 kerupuk. Kemudian setelah kita bagi lingkaran menjadi 10 bagian yang sama besar, barulah kita arsir berapa bagian kerupuk yang telah dimakan oleh Andi dan Budi tadi, yaitu jika Andi memakan 9 dari 10 kerupuk yang ada, maka dari 10 bagian ini hanya 9 yang kita arsir. Kemudian jika Budi hanya memakan 7 kerupuk, maka kita hanya mengarsir 7 bagian dari 10 bagian yang ada. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemenang dari lomba memakan kerupuk di sekolah untuk memperingati Hari Kemerdekaan adalah Andi. Yang kedua, kita menggunakan garis bilangan. Nah, di mana
kita membuat dua garis bilangan. Garis bilangan yang pertama untuk Andi dan garis bilangan yang kedua untuk Budi. Di mana garis bilangan yang telah kita buat ini dimulai dari angka 0 sampai 10/10 karena Andi dan Budi sama-sama memiliki 10 kerupuk. Kemudian setelah kita membuat garis bilangannya, kita lanjut memberi garis sesuai dengan kerupuk yang telah dimakan oleh Andi dan Budi. Jika Andi memakan kerupuk 9 per 10 kerupuk, maka kita garis dari angka 0 sampai ke 9/10. Begitu juga dengan Budi, jika Budi memakan kerupuk dengan 7 kerupuk dari 10 kerupuk yang ada, maka kita garis dari angka 0 sampai 7/10 kerupuk. Jadi dari garis bilangan yang telah kita buat, dapat kita simpulkan bahwa Andi lebih banyak memakan kerupuk dibandingkan Budi. Jadi, Andi merupakan pemenang dari lomba tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang membandingkan antar pecahan dengan penyebut yang sama. Semoga dengan menonton video ini anak-anak ibu sudah bisa membandingkan antar pecahan dengan penyebut yang sama, baik itu menggunakan gambar maupun garis bilangan. Tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.